Alhamdulillah dengan mimpi saya terwujud, mimpi kita terwujud dengan kita mendapatkan armada ambulan. Jadi jangkauan kita, perjalanan kita jadi bisa lebih jauh, bisa merambah, menebarkan kasih, memberikan bantuan itu sampai jauh ke pelosok. Pada saat itu kan mimpinya si Zahir adalah mengadakan pagelaran wayang ya, bareng yang sama besar, idolanya. Betul sekali, betul. Ki Bayu Aji Pamungkas, dan pada saat itu pun sudah langsung diwujudkan, langsung digelar di Solo. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Sudah banyak para pejuang mimpi yang kami hadirkan kembali di edisi spesial ini, melihat bagaimana setelah mimpi mereka terwujud. Dan tadi kita telah saksikan ada Ida, Doni, Tegar, dan juga Pak Broto. Kali ini masih ada lagi pejuang mimpi kita, Matt. Pasti masih ada. Pejuang mimpi kita yang satu ini sangat luar biasa. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupannya. Ini tidak hanya berkutat di tempat daerah asalnya beliau ini, tapi juga sudah menjangkau sampai Lombok, Nusa Tenggara Barat. Luar biasa. Sangat luar biasa, ya? jangkauannya jauh lebih luas, menyebar kebaikannya juga jauh lebih luas. Kita langsung sambut saja, meskipun tidak ada Pak Budi, kita sambut langsung ini Bu Nina dan teman-teman. Halo Bu Nina, apa kabar? Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Baik. Bu Nina, ini Pak Budi nggak datang hari ini kenapa? Kebetulan Bapak lagi banyak kerjaan dan ini kerjaannya ini kan memang Bapak handle sendiri kan, memang harus dibuat sendiri oleh Bapak. Itu nanti untuk persiapan kita untuk baksos alat bantu untuk di Bali. Wow, jadi memang tidak datang karena lagi sibuk mempersiapkan untuk baksos di Bali. Wow, ini lintas loh. Ini kan kalau boleh tahu dari Klaten ya, dari Klaten lintas pulau sampai ke Bali, Nusa Tenggara Barat segala macamnya. Boleh diperkenalkan nggak hari ini pejuang-pejuangnya siapa juga ini? Ini ikut kerja bareng sama Bu Nina juga. Ini kebetulan saya bawa tim saya ini relawan. Ini ada Sinta. Halo Mas Sinta. Halo. Ya. Ini ada Robi. Halo Mas Robi. Nah, ini Mas Angga. Mas Angga ini salah satu tim kita, dia perawat kita. Setelah terwujud mimpinya Pak Budi waktu itu dan Bu Nina, bagaimana dampak dan impact apa yang dirasakan dan dihasilkan setelah terwujud mimpinya ini? Alhamdulillah dengan mimpi saya terwujud, mimpi kita terwujud dengan kita mendapatkan armada ambulan. Jadi jangkauan kita, perjalanan kita jadi bisa lebih jauh, bisa merambah, menebarkan kasih, memberikan bantuan itu sampai jauh ke pelosok. Ya, jadi jauhnya bukan nggak tanggung-tanggung lagi Bu, bukan di sekitar Klaten lagi, tapi bahkan sudah sampai ke Lombok. Dan juga sampai ke Bali dalam waktu dekat ini ya. Oke, gimana nih kalau menurut teman-teman yang ikut kerja bareng sama Bu Nina sama Pak Budi? Ya kalau saya pribadi, menurut saya pertama pribadi saya menambah pengalaman saya ya, terus lebih bersyukur di luar sana masih banyak yang membutuhkan kita gitu. Oke, kenapa sih Mbak Sinta akhirnya tergerak untuk melakukan kerja sosial yang tidak dibayar ini? Iya, mungkin banyak orang mengatakan kerja kurang kurang kerjaan ya, kita kesana sana nggak dibayar. Saya tergerak gini, saya punya cerita tersendiri. Selama selama bertahun-tahun kan saya nggak pernah keluar. Sekali keluar kemarin saya merasa sendiri seperti ini. Setelah saya bisa ikut Mbak Nina, saya lebih bersyukur, ternyata ada yang lebih membutuhkan kita. Saya masih bersyukurnya di situ. Saya akan tanyakan kepada Anya dan juga Irgi. Waktu itu kan juga ada ketiga-tiganya memang ada di episode pertama ini. Bagaimana setelah melihat perjuangan Bu Nina ini terwujud? Silakan Anya. Memang itu episode awal ya. Betul. Mimpi Jadi Nyata pertama kali itu adalah episode saya bilang off guard. Jadi pada saat itu sisi saya, Irgi dan Verly, kita tidak begitu dapat gambarannya seperti apa nih acara Mimpi Jadi Nyata. Waktu Pak Budi datang pertama kali dia langsung menyanyi kan, jangan ada dusta di antara kita. Terus Pak Budi bercerita mengenai hidupnya, saya sampai ngerasa gini, ini beneran nih, ini apa adanya, ini nggak ada skenario. Ini real nih, di sekeliling kita ternyata ada loh kisah-kisah seperti ini. Lalu saya
meraba lagi, ini arahnya mau kemana. Lalu Bu Nina masuk bercerita bagaimana pertemuannya waktu itu ya Bu Nina ya. Lalu bagaimana semangatnya kembali ditumbuhkan. Lalu setelah semangat ditumbuhkan, mereka tidak menjadi orang yang egois loh. Mereka menjadi orang yang luar biasa terbukanya, malah ingin berbagi harapan hidup itu kepada banyak orang bahwa ayo kita rangkul bersama-sama. Waktu itu saya hanya ngelihatnya adalah betapa hidup saya tuh menjadi nothing dibandingkan dengan mereka. Dan itu adalah episode yang membuat saya bisa dikatakan ketagihan untuk menjadi bagian dari mimpi jadi nyata. Ini memang luar biasa sekali, tapi tidak hanya ketagihan menjadi bagian, tapi setiap episodenya dinantikan ada keajaiban apa lagi, ada jiwa baru apa lagi yang bisa, ada suntikan apa lagi nih buat kita di sini. Betul. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana reaksi Bu Nina dan juga Pak Budi ketika menerima ambulan pada saat itu ya, dalam tayangan berikut ini pemirsa. Saya kadang masih nggak percaya kalau ini tuh udah jadi kenyataan gitu. Dan ini insya Allah bisa membawa berkah untuk banyak orang dan mendapatkan manfaatnya juga. Saya merasa Allah Maha Baik karena saya banyak dikelilingi orang-orang yang banyak cinta, banyak kasih untuk bisa memberikan mereka bantuan, manfaat, dan menjadikan mereka yang sakit menjadi sehat. Tampak wajah-wajah yang sangat bahagia ya. Betul. Sangat luar biasa. Bu Nina, ini masih ada misi besar apa lagi nggak sih ke depan? Ke depan insya Allah sebetulnya permohonan, artinya pengajuan untuk kita datengin itu waiting listnya udah banyak gitu. Waiting listnya udah banyak, bahkan ada rencana nanti akan menyeberang ke Sumatera. Wah, luar biasa ya. Mohon doanya. Amin, mudah-mudahan lancar Ibu ya. Mas Mas Robi mau mewakili para perawat atau relawan, silahkan. Kalau harapan saya mungkin lebih banyak lagi, lebih luas lagi gitu. Karena memang bantuan yang selama ini sudah tersampaikan ke teman-teman itu kadang-kadang masih ada kekurangan juga kan gitu. Harapan saya lebih ini lagi sih. Mungkin dari Mas Angga? Angga, silahkan. Mungkin untuk dari segi keperawatan, dari segi obat-obatan mungkin masih terbatas ya. Mungkin dari para sponsor setelah diwujudkan mimpinya, syukur alhamdulillah sudah ada ambulans, jadi jangkauan juga bisa lebih jauh dan lebih banyak lagi yang bisa dibantu. Apa yang tentunya ingin disampaikan kepada Ibu Nina dan juga timnya setelah tadi juga tentunya mendengarkan apa yang juga dibutuhkan ke depannya gitu. Kami dari segi sponsor juga sangat senang karena Ibu tuh memiliki pandangan dan juga misi yang sangat mulia, Bu. Oke, ini berarti menjadi bukti bahwa mimpi jadi nyata benar-benar memberikan kepada orang yang tepat. Ya, betul sekali Matt, dan mudah-mudahan harapannya ke depannya pun demikian dan semakin banyak yang bisa terwujud mimpi-mimpi mereka. Kita masih memiliki satu segmen lagi apa yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di edisi ulang tahun 1 tahun, edisi spesial Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita di penghujung acara nih Matt. Para pejuang mimpi yang hadir sekarang sudah berkumpul semuanya. Betul sekali, kalau tadi kita sudah lihat ada 5 orang pejuang mimpi yang sudah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama kita. Selanjutnya kita akan melihat tayangan dari para pejuang mimpi yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi mimpinya sudah diwujudkan oleh para sponsor dalam tayangan berikut ini. Iya, ada untuk helmnya dan juga ini untuk jaketnya Bapak nanti. Senang sekali, seperti diberi air es nantinya supaya cita-cita anak saya Yuli dapat tercapai semuanya, Pak. Mimpi saya sudah terwujud. Saya mengucapkan terima kasih, Pak. Ya kayak mimpi Mas, tapi udah ini kenyataan. Saya merasa terharu juga senang karena bagaimana ya,
ada orang yang peduli memperhatikan nasib kami yang kepengen mempunyai sepeda motor hari ini bisa terwujud, Mas. Senang bisa sekolah yang pintar. Terima kasih sudah datang ke sini kayak gorengan saya. Mudah-mudahan saya bakal gunakan yang baik. Kalau saya pintar, besok cita-citaku jadi orang sukses. Ibu, selain memberikan kursus renang, kita juga memberikan peralatan renang untuk Baim. Semoga Baim tambah semangat dan rajin renangnya. Ya, kasih banyak. Udah TV, Ibrahim pasti senang, saya juga ikut senang. Mudah-mudahan Ibrahim bisa tercapai cita-citanya untuk jadi atlet renang. Terima kasih. Alhamdulillah, saya senang, Ibrahim juga senang, sudah dapat sekolah renang gratis beserta alat-alat gratisnya. Terima kasih untuk Dai TV atas bantuannya untuk anak saya. Ya, mudah-mudahan Ibrahim bisa mencapai cita-citanya jadi atlet renang supaya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Ibrahim senang bisa renang. Terima kasih Dai TV. Hari ini mimpi kamu terwujud Jana, dalang bareng Ki Bayu Haji. Doain ya pergerakan lancar. Cita-citanya Zahir ya, pentas di panggung besar, diiringi pengerawit profesional berdua sama Bayu. Oke, siap, semangat, tose. Oke, ayo. Di AITV yang namanya adalah Mimpi Jadi Nyata. Kilo, tinggal koko
mangu. Kulan kabeh para wanara bebantu kelawan Prabu Rama. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pejuang mimpi kita, sangat luar biasa. Ferdi dan juga pemirsa, kalau masih ingat dengan Zahir tadi dari tayangan ini, seorang anak yang bersahabat dengan kanker leukemia. Ini kalau setiap mau minum obat kemoterapinya itu harus nonton wayang. Gitu. Nah, pada saat itu kan mimpinya si Zahir adalah mengadakan pagelaran wayang bareng yang sama besar, idolanya. Betul sekali, Ki Bayu Aji Pamungkas, dan pada saat itu pun sudah langsung diwujudkan, langsung digelar di Solo. Nah, mungkin dari melihat tayangan tadi, para juri sponsor, ada yang ingin berkomentar? Sebagai sponsor juga kita berasa apa yang kita berikan itu tepat pada tempatnya gitu. Jadi bermanfaat sekali. Juga kami sebagai sponsor melalui Seci juga berterima kasih lah untuk kesempatan saya ini bisa sponsor melalui Seci untuk mimpi jadi nyata. Amin. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa terus terjalin kerjasama ini dan bisa dapat mewujudkan mimpi banyak orang dan berdampak lebih besar lagi. Ya, diwadahi ya melalui Seci dan juga dari TV. Ya, mungkin perwakilan dari juri tamu, silahkan. Kita di sini sama-sama melihat bagaimana sebuah perjuangan ikhtiar, karena perjuangan itu adalah ikhtiar, dan semoga kembali lagi semua menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Itu harapannya ya. Itu harapannya ya, semoga semua makhluk ini berbahagia dengan kehadiran kita. Amin. Ya. Oke, selanjutnya kita akan tanyakan ke Doni. Ini kabar-kabarnya ini Omet dengar Doni mau mempersembahkan sesuatu untuk para juri sponsor. Apa itu kira-kira? Puisi. Baca puisi. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Judulnya ucapan terima kasih untuk Dai TV dan para sponsor. Dai TV, sebelum aku mengenalmu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah anak desa yang berkeliling kampung meminjamkan buku. Namun, berkat pemberitaanmu, kini aku jadi terkenal dan banyak teman. Berkat acaramu, aku bisa bertemu para sponsor. Dari para sponsor, aku jadi memiliki perpustakaan dan banyak buku. Aku sekarang tidak perlu berkeliling kampung lagi, karena setiap hari perpustakaanku selalu ramai dikunjungi oleh kawan-kawan. Tak hanya sekedar meminjam buku, kami pun sering bermain dan belajar bersama. Karena kami sadar membaca itu bisa membuat kita menjadi pintar. Hanya doa dan ucapan terima kasih yang bisa aku ucapkan untuk kalian semua. Kalau bukan karena kalian, aku tidak bisa seperti ini. Kalian semua orang-orang yang kucintai, karena selalu ada ketika aku membutuhkan. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Doni. Indonesia maju nih kalau anak-anaknya kayak Doni ya. Iya, luar biasa sekali ya. Mungkin Ida ingin disampaikan sesuatu untuk para juri sponsor atau juri tamu di kesempatan kali ini? Ya, para harapan kedepannya Bapak Ibu mungkin sponsor dan Ibu Bapak juri, dan terima kasih Dai TV. Mungkin kalau kedepannya saya pengen jadi seperti sponsornya juga. Amin. Semoga Dai TV sukses selalu dan sponsornya juga sukses dan jurinya juga sukses. Itu aja saya ucapin terima kasih banyak.
Amin. Ya. Oke ya. Bahwa bantuan seberapapun besarnya ini impactnya begitu luar biasa bagi seseorang dan juga untuk orang lainnya. Ini ada yang tertinggal Pak Broto nih belum nih Pak Broto nih. Silakan Pak Broto. Dari semua elemen di SD Geneng 2 baik karyawan, murid, juga komite sekolahnya, masyarakat di sana mengaturkan banyak terima kasih kepada DAI-TV, kepada para bapak ibu sponsor, kepada Yuri yang kala itu wah seneng ya bisa bertemu dengan artis-artis ya. Saya aturkan demikian karena dia merindukan sangat terharu karena diberi bantuan. Dan seterusnya tadi yang saya aturkan tadi itu adalah bukti adalah antusiasme ketika menerima bantuan. Dari ini anak-anak menunggu jemputan yang nanti mungkin ada lima gambar yang sudah dibingkai untuk saya aturkan kepada DAI-TV atau pada sponsor atau pada Yuri yang pada malam hari ini hadir. Dan ini juga ada antusiasme anak-anak menunggu jemputan. Kemudian ini yang berikutnya. Ini juga antusiasme dari para orang tua yang di sana sebagian besar adalah buruh tani. Buruh tani, kalau petani itu katanya tanahnya harus 1 hektar, ini kan nggak ada 1 hektar. Jadi dikatakan buruh tani dan di sana banyaknya buruh di pertambangan batu. Ini anak-anaknya berangkat ke sekolah, orang tuanya sudah di ladang. Jadi di sana anaknya berangkat sekolah, kemudian bapak ibunya tinggal berangkat ke ladang, tidak susah-susah untuk mengantarkan dan menyebut anaknya. Itu luar biasa bantuan dari para sponsor, dari bapak ibu. Semoga ini yang saat ini yang saya jemput, yang dulu ketika baru mulai 25, sekarang ada 29. Maka tidak ada kata yang sangat indah kecuali mengaturkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu, para sponsor, para Yuri, host dan semua DAI-TV selalu diberi keselamatan, kesehatan, hidup yang bahagia, sejahtera. Ini bisa jadi host ini Pak Broto ini. Ini emang luar biasa Pak Broto ini, sudah segala sesuatu dipersiapkan pastinya Matt. Yang pasti kita sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari berbagi kasih dan juga berbagi kepedulian terhadap sesama. Semoga kepedulian dan juga berbagi cinta kasih ini tidak hanya berhenti sampai di sini dan semakin banyak pihak yang dapat terlibat dan juga dapat berbagi kepada sesama kita. Betul sekali. Tak bosan selalu kita sampaikan bahwasanya jangan pernah takut bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi kita sendiri ya. Saya Ferdi Hasan dan saya Raden Matias. Kita ketemu lagi di Mimpi Jadi Nyata season selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Dalam lelah ku berharap datang sebuah keajaiban, walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua demi cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan,